Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Ar-Rahmaturyadini dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 21. Di sini saya akan membacakan artikel tentang transfer elektron. Sistem transfer elektron merupakan suatu rantai pembawa elektron yang terdiri dari NAD+, FAD+, dan koenzim Xi dan sitokrom. Sistem transfer elektron ini memiliki fungsi untuk mengoksidasi senyawa NADH atau NADPH2 dan FADH2 guna menghasilkan ATP. Pada fase ini, sistem rantai transfer elektron menerima 10 NADH, 2 FADH2, dan 6 O2 yang lalu diproduksilah 6 molekul air H2O dan 34 energi ATP. Energi ATP dalam sistem transfer elektron terbentuk melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Energi yang dihasilkan dengan oksidasi 1 mol NADH atau NADPH2 bisa digunakan untuk membentuk 3 mol ATP. Reaksinya sebagai berikut: NADH plus H2 plus 1,5 O2 plus 3 ADP plus 3H3PO4 menjadi NAD plus 3 ATP plus 4 H2O. Sedangkan energi yang diproduksi dengan oksidasi 1 mol FADH2 dapat menghasilkan 2 mol ATP. Atom-atom hidrogen yang dilepaskan selama berlangsungnya siklus Krebs akan ditangkap oleh NAD+ dan FAD+ menjadi NADH dan FADH2. Pada saat masuk ke rantai transfer elektron, molekul tersebut akan mengalami rangkaian reaksi oksidasi, reduksi atau redoks yang terjadi secara berantai dengan melibatkan beberapa zat perantara untuk memproduksi ATP dan H2O. Komponen dalam sistem transfer elektron NAD+ dan NADH, nicotinamide adenin dinukleotid, dibentuk dengan penambahan inti hidrogen dan 2 elektron hidrid ion ke NAD+. Cincin nikotinamid akan kurang stabil saat menerima ion hidrida. Dampaknya elektron ion hidrida dari NADH dapat dengan mudah ditransfer. Tahapan transfer elektron. NADH akan membebaskan elektronnya kepada kompleks protein 1. Proses ini membebaskan energi yang menimbulkan dipompanya H2H+ dari matriks mitokondria mengarah ke ruang antar membran. NADH yang sudah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Elektron akan dilanjutkan kepada ubiquinon, lalu elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan menimbulkan dipompanya H+ keluar mengarah ruang antar membran. Elektron akan dilanjutkan kepada sitokrom C. Elektron akan dilanjutkan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan membuat dipompanya H+ keluar mengarah ruang antar membran. Elektron lalu diterima dengan molekul oksigen yang kemudian berkaitan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari berbagai protein tadi menimbulkan dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut untuk membangun ATP secara bersamaan. Sebab terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut disebut dengan kemiosmosis. Tahapan ketiga dan terakhir dari respirasi sel aerobik. Rantai transfer elektron ini didonorkan sebagai besar ATP. Tahap 3 mengirim energi dari NADH dan FADH2 untuk membentuk ATP. Selama transfer elektron, energi yang digunakan untuk memompa ion hidrogen melalui membran dalam mitokondria dari matriks ke ruang antar membran. Sebuah gradien kemiosmotik mengakibatkan ion hidrogen mengalir kembali melintasi membran mitokondria dalam matriks. Melalui ATP sintase memproduksi ATP. Pada saat ATP dari glikolisis dan siklus Krebs ditambahkan, total yang dihasilkan 38 ATP dari respirasi aerob dari 1 molekul glukosa. Jadi,
Keseluruhan proses katabolisme 1 glukosa melalui respirasi aerobik dihasilkan 38 ATP dengan perincian sebagai berikut. Glikolisis 2 NADH plus 2 ATP menjadi 8 ATP. Oksidasi dari pirufat 2 NADH atau 6 ATP sama dengan 6 ATP. Siklus Krebs 6 NADH plus 2 FADH plus 2 ATP menjadi 24 ATP. Jadi total ATP 38 ATP. Namun, karena diperlukan 2 ATP untuk melakukan transfer aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler ialah 36 ATP.